Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3A. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk menjalani pembelajaran hari ini ya. Hari ini kita sudah masuk di pembelajaran tematik kelas 3. Tema 1, subtema 2 masih pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pembelajaran keempat, hari Kamis 30 Juli 2020. Ayo disiapkan buku temanya ya. Muatan pembelajaran dan kompetensi dasar untuk hari ini yaitu ada bahasa Indonesia. Nanti kalian mencermati isi teks, kemudian menjawab pertanyaannya. Kemudian ada muatan PPKN tentang keberagaman yang ada di sekolah dan muatan PJOK tentang kombinasi gerak lokomotor. Tujuan pembelajarannya yaitu jadi setelah mempelajari pembelajaran hari ini, kalian harus bisa menjelaskan manfaat makanan pada proses pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kemudian kalian juga harus bisa menjawab pertanyaan di dalam teks. Kemudian setelah itu kalian juga harus bisa mengidentifikasi keberagaman yang ada di sekolah. Kemudian kalian juga harus menceritakan pengalaman kamu atau tentang kesukaan kamu. Nanti akan bercerita tentang kesukaan makanan kesukaan ya. Terus yang selanjutnya kalian harus bisa menjelaskan prosedur kombinasi gerakan jalan dan lompat yang sesuai dengan konsep tubuh nanti dalam permainan kijang dan rusak. Siap-siap ya. Seperti biasa, sebelum belajar, ayo sudah melakukan kegiatan baik apa pagi ini? Diceritakan ya di buku tugasnya. Kita masuk ke muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang menjawab pertanyaan teks dan menceritakan makanan kesukaan melalui kosakata yang tepat. Yuk baca teks halaman 76-77, buka bukunya ya. Nah, ini ada teks judulnya makanan dan kesehatan. Jadi di dalam teks ini bercerita tentang anak-anak SD Nusantara yang sedang bermain tarik tambang. Nah, mereka itu dibagi menjadi 2 kelompok. Kemudian tiba-tiba ada terdengar suara Edo yang mengadu kesakitan. Rupanya Edo terjatuh dan tertarik oleh kelompok Udin. Kemudian semua teman merasa sedih dan kaget. Mereka kaget soalnya Edo terjatuh. Edo kan anak terkuat di antara mereka. Pada setiap perlombaan Edo selalu menang. Kemudian mereka pun membantu Edo berdiri dan menghiburnya. Nah, ternyata pagi ini Edo lupa sarapan sehingga badannya terasa lemas. Edo bangun kesiangan dan terburu-buru berangkat ke sekolah. Nah, untuk menjadi kuat kita harus banyak berlatih dan makan dengan cukup ya. Jadi kalau kamu tidak sarapan waktu pagi pasti kamu akan merasa lemas ya. Itulah peran makanan pada pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita. Tugas pertamanya, jawablah soal latihan yang ada di halaman 77 sampai 78. Di situ ada 7 soal ya. Kamu tulis soalnya, kemudian jawab. Boleh diskusi dengan ayah bundamu ya. Kemudian tulis dan ceritakan juga apa sih makanan kesukaanmu. Buka buku temanya halaman 80 ya. Muatan, kita masuk ke muatan PPKN, yaitu tentang menyikapi keberagaman yang ada di sekolah. Nanti berhubungan dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Perhatikan buku temanya halaman 79. Jadi
keberagaman makanan kesukaan yang ada di sekolah. Ada apa saja sih keberagaman? Kalau keberagaman itu artinya bermacam-macam, beragam itu bermacam-macam. Jadi berbagai macam makanan kesukaan yang ada di sekolah itu contohnya apa saja ya? Coba kita lihat. Nah, ini ada di halaman 79 contohnya. Siti suka sayur bayam, Dayu lebih suka wortel. Nah, tapi mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Ada juga Lani yang suka ikan, sedangkan Udin lebih suka daging. Kedua lauk itu makanan sehat. Mereka juga saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Dan ada lagi nih, Edo yang suka kentang, Beni lebih suka roti. Kedua makanan itu juga makanan sehat dan merupakan sumber karbohidrat. Tapi mereka juga sama, tetap saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Jadi kalau kita berbeda kesukaan, baik itu kesukaan makanan, kesukaan hobi, kita harus tetap saling menghargai dan menghormati ya anak-anak. Nah, beberapa contoh keberagaman yang ada di sekolah selain makanan kesukaan. Ada apa saja? Kita lihat. Jadi yang pertama ada perbedaan kegemaran. Misalnya bermain kelereng, ada yang suka bermain boneka, ada yang sukanya membaca buku. Kemudian yang kedua ada perbedaan makanan kesukaan. Seperti yang tadi, misalkan ada yang suka telur tapi teman kamu lebih suka sayur, atau ada juga yang suka buah. Nah, kemudian ada juga perbedaan olahraga kesukaan. Nah, misalnya sepak bola, bulu tangkis, atau kasti. Yang keempat, ada perbedaan cita-cita. Misalkan ada yang ingin jadi dokter, ada yang jadi guru, atau polisi. Nah, anak-anak, dengan adanya perbedaan tersebut, kita bisa belajar untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Saling menghargai dan menghormati itu sangat penting ya anak-anak. Nah, bagaimana sih cara menyikapi keberagaman yang ada di sekolah? Maksudnya menyikapi itu menghadapi perbedaan yang ada di sekolah. Bagaimana sikap kita? Jadi, yang pertama, kita harus menghargai pendapat teman. Yang kedua, kita harus menghormati perbedaan yang ada. Yang ketiga, kita harus berteman dengan siapapun meskipun memiliki perbedaan tadi. Jadi intinya kita harus menghargai perbedaan supaya apa? Supaya kita hidup rukun dan tidak terjadi perpecahan. Nah, kenapa sih kita harus hidup rukun? Ya, karena supaya tercipta suasana yang nyaman. Nah, saling menghargai dan menghormati seperti yang tadi Ibu jelaskan merupakan contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Sudah paham semuanya tentang menyikapi keberagaman? Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ke tugas yang kedua. Kamu tulis yang ini, mengapa kita harus saling menghargai perbedaan? Kemudian yang kedua, apa saja sih manfaat yang akan kita rasakan jika kita hidup rukun? Nah, nanti Ibu akan sampaikan screenshotnya ya. Ini sudah Ibu screenshot. Masuk ke muatan PJOK. Menjelaskan prosedur kombinasi gerakan jalan dan lompat dalam permainan kijang dan rusa. Kamu sudah pernah belum bermain permainan ini? Nah, ini ada di halaman 81. Contoh gambarnya ada dan prosedurnya juga ada. Kamu baca ya. Nah, sebelumnya, untuk apa sih permainan kijang dan rusa ini? Manfaatnya yaitu yang pertama untuk melatih kekuatan otot kita. Nah, kekuatan otot kaki dan juga untuk melatih kekompakan. Kemudian di dalam permainan kijang dan rusa juga ada kombinasi gerakan. Kombinasi gerakan apa saja sih yang ada di permainan kijang dan rusa?
Kamu lihat ya di penjabaran materinya tadi halaman 81. Kemudian bagaimana cara menentukan pemenang dalam permainan kijang dan rusa? Kamu juga jawab, kerjakan di buku tugasmu ya. Oke anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Nanti Ibu akan sambung dengan pembelajaran bahasa Inggris di hari ini ya. Semoga kamu tetap semangat dalam menjalani pembelajaran ini ya. Mudah-mudahan kita akan cepat bertemu di kelas. Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.